Hai, salam Katolisitas. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Minggu Paskah ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kulakukan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika kuliah, saya pernah dipercaya untuk menjadi ketua panitia sebuah kegiatan pameran. Namun beberapa hari menjelang kegiatan dimulai, saya dikejutkan dengan panggilan pulang dari rumah karena oma saya meninggal. Setelah mengurus semua persiapan keberangkatan, saya kemudian mempersiapkan para panitia yang akan saya tinggalkan ini. Saya memberi mereka briefing singkat mengenai hal-hal apa saja yang perlu mereka perhatikan dan siapkan untuk memulai kegiatan ini. Dan saya juga berjanji bahwa saya akan kembali tepat sebelum kegiatan puncak akan dimulai. Saya harus pulang, tetapi saya tetap harus mempersiapkan mereka agar dapat memulai kegiatan dengan baik. Puji Tuhan, kegiatan pameran itu dapat berjalan dengan baik, dan seperti janji saya kembali tepat sebelum kegiatan puncak pameran dimulai. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dibanding rasa tidak tega saya melihat teman-teman panitia kehilangan arah ketika saya harus pergi, tentu apa yang Kristus rasakan jauh lebih besar lagi. Cintanya kepada kita begitu sempurna, tetapi begitu juga dengan cintanya kepada Bapa. Yesus tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat untuk Ia kembali kepada Bapanya di surga. Namun Ia tidak mau meninggalkan para murid kesulitan sendiri. Ia tidak mau para muridnya menjadi domba yang kehilangan gembala. Ia mau mempersiapkan mereka dan juga kita akan hal-hal apa yang akan terjadi setelah kenaikannya ke surga. Karena itu dalam Injil hari ini, Yesus memberikan 3 pesan bagi kita sebelum Ia pergi meninggalkan kita. Pesan yang pertama, Yesus meminta kita untuk setia menuruti firman-Nya. Yesus tidak hanya meminta kita untuk membaca firman-Nya,
tidak hanya meminta kita untuk mendengarkan firman-Nya, tetapi Ia meminta kita untuk menuruti firman-Nya. Menuruti firman Allah artinya melibatkan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga perkataan, perbuatan, dan perubahan di dalam hati. Namun kita tidak akan dapat menuruti firman-Nya dalam perkataan dan perbuatan jika kita tidak memiliki kedekatan dengannya. Jika saya tidak membaca dan mendengarkan firman Tuhan sesering saya mendengarkan musik pop, seantusias saya membaca novel komedi, sebahagia saya menonton drama Korea, maka saya tentu akan kesulitan untuk memenuhi permintaan Yesus yang pertama ini. Kita sering mengeluh, Tuhan tidak pernah berbicara di dalam hidupku. Namun yang sebenarnya terjadi adalah kita yang sering mengabaikan pesan suara yang telah Ia siapkan bagi kita. Allah berbicara kepada kita melalui kitab suci. Memang kadangkala Allah menggunakan cara-cara di luar kebiasaan untuk berbicara dengan kita, entah itu lewat penampakan-penampakan, lewat pengalaman-pengalaman spiritual. Tetapi cara paling umum untuk Allah berbicara dengan kita adalah lewat sabdanya di dalam kitab suci. Dengan rutin membaca dan mendengarkan kitab suci, kita didorong untuk dapat semakin menaati, menuruti firman Allah dalam perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kita. Pesan kedua yang Yesus tinggalkan bagi kita adalah janji bahwa Ia dalam kesatuannya dengan Bapa akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita. Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Perhatikan kata mengingatkan yang Yesus gunakan di sana. Ia tidak mengatakan bahwa Roh Kudus akan membuat kita langsung tahu dan hafal semua yang telah Ia katakan. Tetapi Roh itu akan mengingatkan kita terhadap sabdanya. Maka Yesus mengandaikan dan mensyaratkan bahwa kita telah berusaha untuk mengenal, membaca, dan mendengarkan firman-Nya, melakukannya dalam perbuatan dan perkataan-perkataan kita. Barulah tugas Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita tentang firman-Nya ini. Roh Kudus yang sama juga telah menguatkan para rasul dalam memutuskan bagaimana gereja perdana dibangun di atas iman mereka. Roh itu yang menguatkan mereka untuk berkata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Mereka senantiasa melibatkan Roh Kudus dalam keputusan-keputusan mereka. Dalam pembaptisan dan penguatan, kita menerima Roh Kudus untuk bersemayam di dalam hati kita. Ia seperti kompas yang menunjukkan arah jalan kita, dan seperti radar yang menunjukkan kapal-kapal musuh yang harus kita hindari atau kita lawan untuk dapat tetap selamat. Seperti para rasul, kita juga harus selalu melibatkan Roh Kudus dalam keputusan-keputusan kita di dalam hidup. Pesan ketiga yang Yesus tinggalkan bagi kita adalah bahwa damai-Nya akan selalu beserta kita, sekalipun Ia telah pergi kepada Bapa-Nya. Yesus mengatakan, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Hidup sebagai seorang murid Kristus memang tidak pernah mudah, karena sedari awal, Yesus yang kita ikuti telah dinubuatkan sebagai tanda pertentangan di atas dunia. Kadangkala Allah memang mengizinkan kita untuk mengalami banyak kemunduran di dalam hidup. Pekerjaan rasanya semakin sulit, hubungan dengan keluarga rasanya ada banyak rintangan. Di gereja juga kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang tidak jarang membuat kita mengelus-elus dada.
Tapi satu hal yang Allah tidak pernah izinkan terjadi untuk hilang dari hidup kita adalah kehilangan damai-Nya. Santo Fransiskus dari Sales memberi kita saran untuk dapat selalu menjaga agar damai Allah bersemayam di dalam hati kita. Ia mengatakan bahwa kita harus benar-benar menginginkan Allah saja, sedangkan yang lain cukup sedang-sedang saja. Kita harus benar-benar menginginkan Allah saja, tanpa kecuali dan tanpa diganggu-gugat. Tetapi mengenai bagaimana cara kita melayani Dia, kita harus menginginkannya secara perlahan dan dengan lemah lembut, agar jika kita terhalangi untuk memperolehnya, kita tidak akan terlalu kecewa. Santo Sales mengingatkan kita untuk tidak terlalu berfokus pada hal-hal selain Allah, tapi bukan berarti kita tidak perlu mengharapkannya. Kita boleh berharap memiliki hidup yang baik, tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, teman-teman yang suportif. Tetapi semuanya itu, menurut Santo Sales, hanyalah cara untuk melayani Allah. Mengenai hal-hal ini, kita harus menginginkannya dengan perlahan-lahan, dengan lemah lembut, atau singkatnya, jangan terlalu banyak menginginkannya. Sedang-sedang saja, santai-santai saja. Sehingga kalau saja hal yang datang tidak sesuai dengan harapan kita tidak terlalu kecewa dan kehilangan rasa damai itu. Namun terhadap Allah, kita perlu berfokus dan memberi perhatian penuh untuk menginginkannya. Karena Allah tidak mungkin mengecewakan kita. Ketika kita mengharapkan Allah, kita akan selalu mendapatkannya. Damai-Nya akan selalu ada di dalam hati kita. Alasan-alasan dunia kadangkala tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa kita masih menjadi seorang murid Kristus di zaman sekarang ini. Namun setiap kali mengingat bahwa tujuan hidup kita bukanlah berada di dunia, tetapi untuk berada di surga bersama-sama dengan Yesus, rasanya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragu-ragukan pilihan kita untuk tetap menjadi murid-Nya. Karena itu, setiap kali kita mengalami kesulitan di dalam hidup, marilah kita mengarahkan pandangan kita ke surga. Yesus yang telah naik mendahului kita tidak pernah ingkar janji. Ia akan kembali lagi seperti yang disabdakannya untuk membawa kita bersamanya. Ia telah menyiapkan bagi kita kediaman abadi untuk tinggal bersamanya selama-lamanya di surga mulia. Syukur kepada Allah.